Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah yang sangat menarik ketika kita mempelajari tentang pertobatan dari Paulus. Mengapa demikian? Ternyata Alkitab mencatat segera sesudah pulih keadaannya, maka Paulus itu langsung melayani. Dia begitu bergairah, dia begitu bersemangat. Itu dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, mulai dari ayat yang ke-19. Di sana dikatakan sesudah pulih keadaannya, dia makan, lalu tinggal beberapa lama bersama dengan murid-murid di Damsyik. Dan ketika itu juga ia memberitakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Sampai semua orang bingung melihat dia ketika dia menceritakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Karena semua orang tahu siapa dia sebenarnya. Mengapa bisa demikian, saudaraku? Nah, ini ada hubungannya dengan apa yang dicatat di dalam kitab Zefanya pasal yang kedua, ayat yang pertama dan sampai dengan ayat yang ketiga. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Nabi Zefanya mengatakan kepada bangsa Israel dan bangsa Yehuda pada waktu itu yang jauh dari Tuhan, yang tidak menghargai ibadah, untuk bertobat. Dan Zefanya berkata ada 4 ciri orang yang bertobat. Yang pertama adalah dia bersemangat dalam perkumpulan. Dia bersemangat untuk tinggal bersama-sama dengan orang percaya yang lainnya. Ini dari asal kata entheos ataupun antusias. Sebab sudah ada Allah dalam dirinya. Itu yang membuat dia antusias. Itulah tadi yang kita lihat di dalam kehidupan Paulus. Ketika dia demikian antusias untuk memberitakan Injil, walaupun baru beberapa hari bertobat. Bahkan di dalam kisah berikutnya diceritakan, di dalam ayat-ayat yang berikutnya, Paulus itu memiliki sebuah kerinduan yang besar sekali untuk bisa bergabung bersama Petrus dan teman-teman yang lain di Yerusalem. Sampai semua orang, murid-murid bingung akan menerimanya atau menolaknya. Itu diceritakan dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-26. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Bayangkan itu. Ini adalah ciri orang yang bertobat. Sukanya bergabung, bukan sukanya memisahkan diri. Sukanya ingin berkoinonia, bersama-sama, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Itu pula lah yang dipraktekkan oleh jemaat mula-mula. Tapi yang kedua, Zefanya berkata, orang yang sudah bertobat itu, dia adalah orang yang suka mencari Tuhan. Artinya memiliki keintiman dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, memiliki jam-jam doa untuk bertemu dengan Tuhan. Lalu yang ketiga adalah mencari keadilan. Bukan lagi orang-orang yang suka bertindak semena-mena, sesuka hati, tapi dia sudah suka akan keadilan. Dia tidak lagi merugikan orang lain, justru dia lebih memilih memberkati daripada mengambil keuntungan dengan cara yang tidak benar dari orang lain. Dan yang keempat adalah orang-orang yang mencari kerendahan hati. Dari kehidupannya kita tahu dia bertobat. Kalau dia rendah hati, seperti Kristus yang rendah hati, yang sekalipun dia adalah Allah, namun dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Itulah guru kita. Dan Paulus berkata, aku adalah rasul yang paling hina, seperti anak prematur kelahirannya, belum pantas katanya. Tapi kita tahu Paulus
adalah rasul yang luar biasa, menginjil ke seluruh Asia Kecil, bahkan lebih daripada rasul-rasul yang lainnya. Itu adalah wujud kerendahan hati ketika orang sudah dijamah Tuhan dan dia bertobat. 4 ciri orang bertobat menurut Zevanya. Yang pertama, suka berkoinonia, suka berkumpul bersama sesama orang percaya dengan bersemangat. Yang kedua, orangnya suka mencari Tuhan. Dan yang ketiga, kita mulai suka mencari keadilan, tidak lagi suka yang sembarangan. Dan yang keempat adalah kita suka mencari kerendahan hati. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara dalam mempraktekkan 4 hal ini sebagai bukti daripada pertobatan saudara. Shalom. Kaulah harapan dalam